Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, latihan 1.6, buku paket matematika SMA kelas 10, halaman 28. Alma menabung di bank sebesar Rp500.000 pada awal tahun. Tiap tahun Alma mendapat bunga 8% per tahun. Soal yang A, buatlah tabel yang menunjukkan banyaknya tabungan Alma tiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Baik, ini adalah contoh kasus bunga majemuk. Ya Dek ya, kalau ketemu soal semacam ini berarti langsung aja. Rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan P kali dalam kurung 1 ditambah I pangkat T kecil. Nah ini tidak ada salahnya untuk dihafalkan ya. F itu adalah future, ya nilai uang di masa yang akan datang. P itu adalah present, ya nilai uang saat ini atau modal saat ini. I itu adalah interest atau tingkat suku bunga. T itu time ya Dek ya, ini menyatakan waktu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi eksponen. Ya, kemudian di soal nomor 3, 500.000 ini menunjukkan nilai uang saat ini. Ya kan, tabungan di awal tahun. Nah, Rp500.000 berarti yang jadi P ya Rp500.000 ini. Kemudian I-nya itu sama dengan 8% per tahun. Karena kita diminta untuk membuat tabel yang berisi banyaknya tabungan Alma tiap tahun, berarti dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, maka di awal kita akan hitung F1 sampai F5 ya. Ingat F itu adalah nilai uang di masa yang akan datang. Berarti kalau F1 ini adalah nilai atau banyaknya tabungan Alma setelah berjalan selama 1 tahun. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Oke? Baik, langsung kita masukkan rumusnya ya. Rp500.000 itu adalah P-nya kali 1 ditambah I. Nah, I-nya itu 8%. Kita jadikan desimal berarti 0,08, ya kan? Kemudian T-nya ini pangkat 1. Lalu untuk F2 rumusnya masih sama, ya Dek ya. Jadi ini 500.000, kemudian kita kalikan dengan 1 ditambah 0,08. Nah, sekarang pangkatnya berubah menjadi pangkat 2 dan seterusnya ini ya sampai F5. Jadi kalau F3 ini 500.000 ditambah 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Lalu F4 ini 500.000 kali 1 ditambah 0,08 pangkat 4. Nah ini yang terakhir ya, F5 sama dengan 500.000 kali 1 ditambah 0,08 pangkat 5. Nah ini sudah lengkap ya. Tinggal kita hitung satu per satu. Nah ini boleh menggunakan kalkulator ya. Ini karena angkanya sulit ini. Jadi kalau 1 ditambah 0,08 itu kan sama dengan 1,08. Nah tinggal kita kalikan dengan Rp500.000 ya. Hasilnya adalah Rp540.000 ya. Ini adalah uangnya Alma setelah 1 tahun. Sekarang setelah 2 tahun. Berarti 1,08 pangkat 2 ya Dek ya kali 500.000. Hasilnya adalah Rp583.200 ya. Rp583.200. Kemudian untuk F3 ya 1,08 pangkat 3 kali 500.000 hasilnya itu 629.000 ya 856 rupiah. Lalu untuk F4 1,08 pangkat 4 ya kali 500.000 hasilnya adalah, lah ini saya bulatkan ya, 680.244 rupiah. Kemudian untuk F5 1,08 pangkat 5 ya, kita kalikan dengan 500.000. Sebentar. Jadi 1,08 pangkat 5 ya kali 500.000 rupiah. Hasilnya adalah berapa ini? 734.000. Nah, ini saya bulatkan lagi ya. 664 rupiah. Oke.
Silakan nanti boleh dicek ulang ya, siapa tahu, ini saya salah menghitung, tetapi yang jelas caranya adalah seperti ini. Oh ya, karena di sini adik-adik diminta untuk membuat tabel ya, hasil ini tinggal adik-adik pindahkan, dituliskan dalam bentuk tabel. Jadi caranya adalah baris pertama ya, itu adalah tahun tahun kesekian ya. Baris kedua ini adalah uang alma. Nah, boleh seperti ini ya. Lalu kita buat baris dan kolom. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tahun ke-1, kemudian nanti tahun kedua, ya Dek ya. Lalu tahun ketiga dan seterusnya ya sampai tahun ke berapa ini? Kelima. Nah, untuk tahun ke-1 berarti nanti isinya ya Rp540.000. Jadi ini saya pakai merah aja supaya kelihatan ya. Jadi nanti di sini isinya adalah F1 yang ini ya. Untuk tahun kedua berarti isinya adalah F2 bawahnya. Untuk tahun ketiga ini isinya adalah F3 ya bawahnya lagi sampai tahun ke-5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan berikutnya yang B. Berapakah jumlah uang yang dimiliki Alma setelah 10 tahun menabung? Nah, ini gampang ya. Berarti tinggal kita masukkan aja T sama dengan 10. Tinggal dihitung ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, berarti kita ke pertanyaan yang B ya. Rumusnya adalah F sama dengan P kali 1 ditambah I pangkat T kecil. Ya, P-nya 500.000. 1 ditambah 0,08 ya. Lalu T kecilnya sekarang 10. Nah, 1,08 kalau kita pangkatkan dengan 10 ya. Kemudian adik-adik kalikan dengan 500.000 ya. Ini saya pakai kalkulator kembali. Hasilnya itu 1 juta sekian. Jadi kalau saya bulatkan ini 1.079.462 rupiah. Nah, ini adalah jumlah tabungan Alma setelah 10 tahun. Ya, gampang ya. Sekarang yang C. Berapa tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya dapat mencapai 5 juta rupiah? Nah, kalau yang soal A dan B itu kan kita menghitung F-nya. Sekarang dibalik ya, F-nya itu sudah ada. Jadi F-nya sudah ada, P-nya ada, I-nya ada. Tugas kita yang sekarang adalah menghitung T kecil. Nah, nanti kita akan gunakan sifat logaritma ya. Jadi langsung ya rumusnya tetap F sama dengan P kali 1 plus I pangkat T, berarti F-nya itu sama dengan 5 juta. Kemudian P-nya sama dengan 500.000. Lalu ini 1 ditambah 0,08 pangkat T ya. Jadi ingat tugas kita adalah menghitung T. Nah, coba ini kita sederhanakan dulu. Kalau yang kanan ini nolnya bisa kita coret 3, berarti yang kiri dicoret 3. Kemudian yang kanan nolnya dicoret 2, yang kiri juga kita coret 2. Kemudian ini 5-nya dicoret kiri dan kanan, maka yang kiri ini jadinya 10 gitu ya. Jadi ini 10. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan 10 sama dengan 1,08 pangkat T. Nah, supaya nggak bingung ini saya beri kurung ya. Nah, pangkat T seperti ini ya. Nah, untuk menghitung T kita gunakan logaritma. Jadi kalau yang ruas kiri ini kita beri log 10 ya, logaritma dari 10, maka yang kanan ini juga harus kita beri logaritma. Ya, coba ini saya geser ya. Jadi nanti yang kanan ini juga sama ya. Log dalam kurung 1,08 pangkat T. Nah, selanjutnya dari sifat logaritma, kalau ada logaritma kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya ini tinggal adik-adik pindahkan ke depan ke sini. Nah, ya. Log 10 itu kan sama dengan 1. Kemudian ini setelah T-nya pindah ke depan jadinya adalah T kali log 1,08 ya. Maka T sama dengan 1 per log 1,08. Yuk kita hitung ya. Kembali kita akan gunakan kalkulator aja supaya cepat ya Dek ya. Logaritma dari berapa? 1,08. Itu sama dengan 0,033 sekian. Ya, berarti 1 per, ini saya bulatkan aja ya,
0,033 sekian. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah berapa ini? Jadi 1 dibagi 0,033. Nah, hasilnya adalah 30. Ya, 30,3 tahun. Nah, sekitar 30 tahun ya. Berarti kalau ditanya berapa tahun yang dibutuhkan Alma sehingga tabungannya dapat mencapai 5 juta rupiah ya. Jawabannya adalah butuh waktu sekitar 30 tahun atau 30, sekian tahun. Nah, baik, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3. Ya, pembahasan soal yang lain silakan dicek di playlist ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.